Pernah nggak sih, kalian merasa ingin lebih dihormati dalam lingkungan kerja atau masyarakat? Atau kamu pernah bertanya-tanya apa rahasia di balik orang-orang yang selalu disegani? Halo semua, selamat datang kembali di Jejak Inspirasi. Sebelum kita mulai silahkan subscribe dulu, agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin pernah kita alami, yaitu bagaimana cara mendapatkan penghormatan dari orang lain dengan menjaga beberapa rahasia. Jadi, siapkan secangkir kopi atau teh favoritmu, dan mari kita mulai. 1. Rencana-rencana besar. Kadang-kadang, ketika kita memiliki impian besar atau rencana ambisius, mengungkapkannya kepada semua orang bisa memiliki risiko tersendiri. Beberapa orang mungkin tidak akan mendukung impian kita dan bahkan mungkin mencoba untuk meremehkan atau meragukannya. Ini bukan berarti kita harus menyembunyikan impian kita sepenuhnya, tapi lebih kepada memilih dengan hati-hati siapa yang kita percayai dengan visi dan rencana kita. Memilih untuk menyimpannya sebagai rahasia bisa menjadi langkah bijak untuk melindungi impian kita dari pengaruh negatif dan menjaganya berkembang tanpa gangguan. Dengan menyimpan rencana besar kita juga memberikan diri kita ruang untuk berkembang dan bereksperimen tanpa tekanan eksternal. Terkadang, ketika terlalu banyak orang yang mengetahui rencana kita mungkin merasa terbebani oleh harapan atau opini mereka. Dengan menyimpannya sebagai rahasia, kita dapat mengambil langkah-langkah menuju impian kita tanpa harus memikirkan bagaimana orang lain akan bereaksi. Ini memberi kita kebebasan untuk mencari cara terbaik untuk mencapai tujuan kita tanpa distraksi. Menyimpan rencana besar sebagai rahasia juga dapat memberikan kita keunggulan kompetitif. Dengan tidak memberi terlalu banyak informasi kepada orang lain, kita bisa menjaga keunggulan strategis dalam mencapai tujuan kita. Ini bukan berarti kita harus egois atau tidak berbagi ide dengan orang lain, tapi lebih kepada memilih timing yang tepat dan audiens yang tepat untuk membagikannya. Dengan begitu, kita dapat mempertahankan kendali atas narasi dan langkah-langkah kita menuju kesuksesan. 2. Kegagalan dan kelemahan. Seiring dengan perjalanan hidup, hampir tak terhindarkan bahwa kita akan menghadapi kegagalan atau mengenali kelemahan dalam diri kita. Meskipun kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan pertumbuhan, tidak semua orang perlu mengetahui setiap detailnya. Terlalu banyak membicarakan kegagalan atau kelemahan kita bisa membuat kita terlalu terbuka terhadap kritik atau bahkan dicap sebagai tidak kompeten. Oleh karena itu, bijaklah dalam memilih apa yang ingin dibagikan kepada orang lain, dan pertimbangkan untuk menyimpan sebagian besar cerita kegagalan sebagai pembelajaran pribadi. Ketika kita memilih untuk menyimpan kegagalan atau kelemahan kita sebagai rahasia, ini juga bisa membantu kita untuk tetap percaya diri dan berfokus pada potensi kita yang lebih besar. Terlalu sering membicarakan kegagalan kita dapat merusak rasa percaya diri dan membuat kita ragu-ragu dalam mengambil langkah berikutnya. Dengan memperlakukan kegagalan sebagai pembelajaran pribadi yang berharga, kita dapat melihatnya sebagai batu loncatan untuk mencapai kesuksesan di masa depan, bukan sebagai akhir dari perjalanan kita. Selain itu, menjaga kegagalan dan kelemahan kita sebagai rahasia juga memungkinkan kita untuk membangun citra diri yang lebih positif di mata orang lain. Ketika kita fokus pada kekuatan dan prestasi kita, orang lain akan lebih cenderung melihat kita sebagai individu yang percaya diri dan berpengalaman. Ini bukan berarti kita harus menyembunyikan kegagalan sepenuhnya, tapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang ingin kita bagikan kepada dunia luar. Dengan demikian, kita dapat membangun reputasi yang kuat dan mendapatkan penghormatan yang layak dari orang lain. 3. Perjuangan pribadi. Setiap individu memiliki perjuangan dan tantangan yang unik dalam kehidupannya, baik itu dalam bentuk masalah kesehatan mental, masalah keluarga, atau konflik internal lainnya.
Meskipun penting untuk mencari dukungan ketika kita menghadapi kesulitan, tidak semua orang perlu mengetahui detail-detail pribadi kita. Memiliki privasi dalam perjuangan pribadi kita dapat memberi kita ruang untuk menyembuhkan diri sendiri tanpa terganggu oleh opini atau penilaian orang lain. Menjaga perjuangan pribadi sebagai rahasia juga membantu kita menjaga batas-batas yang sehat dalam hubungan interpersonal kita. Terlalu banyak membicarakan masalah pribadi kita dapat membebani hubungan kita dengan orang lain, atau bahkan mengarah pada perasaan tidak nyaman. Dengan memilih dengan bijak apa yang ingin kita bagikan kepada orang lain, kita dapat menjaga hubungan yang sehat dan bermakna tanpa harus mengorbankan privasi dan kenyamanan kita sendiri. Selain itu, menyimpan perjuangan pribadi sebagai rahasia juga dapat menjadi sumber kekuatan pribadi yang kuat. Ketika kita mampu mengatasi rintangan dan mengatasi masalah dengan keberanian dan ketabahan, hal itu memperkuat karakter kita dan membangun rasa percaya diri yang kokoh. Memiliki rahasia yang kita tangani sendiri dapat memberikan kita kekuatan internal yang luar biasa dan menginspirasi kita untuk terus maju dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. 4. Penghasilan dan keuangan. Penghasilan dan keuangan merupakan hal yang sangat pribadi bagi setiap individu. Terlalu banyak membicarakan hal ini bisa menjadi sumber ketidaknyamanan atau bahkan konflik di antara teman, keluarga, atau rekan kerja. Dalam lingkungan profesional, terlalu banyak membahas gaji atau pendapatan bisa membuat situasi menjadi canggung dan menimbulkan perasaan iri atau tidak adil di antara sesama. Selain itu, menjaga privasi finansial kita juga merupakan langkah bijak untuk melindungi diri dari penipuan atau eksploitasi. Informasi tentang penghasilan atau aset kita bisa menjadi target bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menjaga informasi ini sebagai rahasia, kita dapat mengurangi risiko menjadi korban penipuan atau pencurian identitas yang berpotensi merugikan. Terakhir, menjaga penghasilan dan keuangan kita sebagai rahasia juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan finansial kita sendiri tanpa terpengaruh oleh pendapat atau gaya hidup orang lain. Terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain berdasarkan aspek finansial bisa membuat kita merasa tidak puas atau tidak mencukupi. Dengan memilih untuk menjaga privasi finansial kita dapat mengalokasikan energi dan perhatian kita pada perencanaan keuangan pribadi yang lebih sehat dan berkelanjutan. 5. Hubungan pribadi. Hubungan romantis atau persahabatan seringkali melibatkan dinamika yang sangat sensitif dan pribadi. Terlalu banyak membicarakan detail-detail intim dari hubungan kita bisa merusak privasi dan kepercayaan antara pasangan atau teman. Menjaga sebagian besar informasi tentang hubungan kita sebagai rahasia adalah cara untuk membangun fondasi yang kuat dan sehat dalam interaksi kita dengan orang yang kita sayangi. Selain itu, menjaga hubungan pribadi kita sebagai rahasia juga dapat melindungi kita dari campur tangan atau opini yang tidak diinginkan dari pihak ketiga. Terlalu sering membicarakan masalah atau konflik dalam hubungan kita dengan orang lain bisa membuat situasi semakin rumit dan memperburuk kondisi. Dengan menjaga privasi tentang hubungan kita dapat menghindari drama yang tidak perlu dan fokus pada solusi internal yang lebih efektif. Terakhir, menyimpan hubungan pribadi sebagai rahasia juga merupakan cara untuk menghormati dan menghargai pasangan atau teman kita. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki ruang pribadi dan rahasia yang mereka inginkan dalam hubungan mereka. Dengan menghormati privasi mereka, kita menunjukkan bahwa kita adalah mitra yang dapat dipercaya dan bahwa kita menghargai batasan-batasan yang mereka tetapkan. 6. Tujuan dan ambisi rahasia. Yang terakhir, mengenai tujuan dan ambisi rahasia kita. Setiap orang memiliki impian dan ambisi yang unik dalam hidupnya, yang mungkin belum siap untuk dibagikan dengan semua orang. Memiliki tujuan yang kita jaga sebagai rahasia bisa menjadi sumber motivasi yang kuat,
karena kita memelihara api dalam diri kita sendiri tanpa pengaruh eksternal. Dalam banyak kasus, berbagi terlalu banyak detail tentang tujuan dan ambisi kita dapat membuka kita terhadap kritik atau keraguan yang tidak perlu. Menyimpan tujuan dan ambisi kita sebagai rahasia juga memungkinkan kita untuk berkembang tanpa pembatasan dari ekspektasi atau pendapat orang lain. Terkadang, ketika kita terlalu banyak berbagi tentang impian kita mungkin merasa terikat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara tertentu atau dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan menyimpannya sebagai rahasia, kita memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi dan bereksperimen dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Terakhir, menyimpan tujuan dan ambisi kita sebagai rahasia dapat meningkatkan kepercayaan diri kita karena kita tahu bahwa kita adalah satu-satunya yang memiliki kendali penuh atas impian kita. Ketika kita menjaga rahasia tentang apa yang kita kejar, kita membangun kepercayaan pada diri sendiri bahwa kita memiliki kemampuan dan tekad untuk mencapainya. Hal ini memungkinkan kita untuk bekerja secara produktif menuju impian kita tanpa terpengaruh oleh pandangan atau penilaian orang lain. Jadi, itulah 6 hal yang harus dirahasiakan jika ingin disegani. Ingatlah, rahasia itu bukanlah sesuatu yang buruk, tapi cara untuk menjaga integritas dan martabat kita. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman-temanmu jika kamu merasa ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah rahasia.